Selamat pagi sahabat-sahabat Kristus. Tema Teduh pagi ini adalah menghadapi pintu tertutup. Bacaan Alkitab terambil dari Kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi demikian. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya seorang Yahudi dan telah percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara seiman di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa ayahnya orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan dari hari ke hari bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota ini kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan yang berkumpul di situ. Ayat hafalan untuk perenungan pagi ini terambil dari kitab Amsal 3 ayat 5 sampai 6 yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sahabat-sahabat Kristus, pintu yang tertutup bisa membuat frustasi. Rasul Paulus tahu persis bagaimana rasanya. Pada perjalanan misionarisnya yang kedua, di mana ia berharap untuk menyampaikan kabar baik di Asia, sang rasul berulang kali mendapati jalannya dihalangi oleh Roh Kudus. Pasti terasa aneh kalau Tuhan melarang dia memberitakan Injil. Sahabat-sahabat Kristus, Alkitab memang tidak menyebutkan berapa lama Paulus dan Timotius tinggal di Troas. Namun sepertinya Rasul Paulus tidak mengambil tindakan sampai Allah menunjukkan kepadanya ladang misi yang baru. Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 10. Tindakan Paulus menggambarkan prinsip yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6, bahwa Tuhan akan memberikan jalan yang lurus bagi mereka yang memilih untuk percaya kepadanya daripada mengandalkan diri sendiri. Sahabat-sahabat Kristus, umat Kristen dalam masa penantian harus mencari tujuan dan bimbingan Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan, mengapa Dia menghalangi jalan ke depan? Mungkin waktunya salah
atau kita memiliki dosa yang belum diakui dalam hidup kita. Apapun alasannya, kita harus peka terhadap pimpinan Roh. Mari kita bersikap menyambut pintu yang akan terbuka. Sahabat-sahabat Kristus, ketika sebuah kesempatan terhalang, ingatlah bahwa Tuhan punya alasan dan Dia memberikan cinta dan perlindungan bahkan dalam kekecewaan Anda. Tuhan juga menepati janjinya untuk mengerjakan segalanya demi kebaikan Anda. Roma 8 ayat 28. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Jadilah bijak dan perhatikanlah itu. Ingat, Tuhan punya alasan untuk menutup pintu. Jadi kita harus sabar menunggu pintu yang tepat untuk dibuka. Terpujilah Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.